Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rindi Istin Monika Winarsamangun, biasa dipanggil Rindi. Di sini saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dari Fakultas Ilmu Komputer mengambil jurusan Informatika. Di sini saya akan membahas salah satu tugas yang diberikan dari dosen saya tentang teknik informatika dan populasi hingga komunikasi dari mata kuliah pengantar teknik informatika. Yang pertama yaitu pengertian informatika, yang kedua manfaat, yang ketiga hubungan dengan teknologi, yang keempat hidup tanpa komputer, yang kelima mesin proses informasi, dan yang keenam adalah klasifikasi komputer. Nah, apa itu informatika? Informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sebuah bidang yang menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Jika kita berbicara tentang informatika, maka kita juga berbicara tentang komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Apa saja manfaat yang kita dapat? Yang pertama, kita tahu bahwa dunia zaman sekarang sangat canggih karena semua yang berbasis komputer. Semua yang kita dapat sekarang hanya dari komputer dan network yang disediakan, sehingga kita dapat mengetahui semua perkembangan dunia. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan orang dari jarak yang jauh. Yang ketiga, kita bisa membuat investasi sendiri, bahkan bisa membuat lapangan kerja bagi orang lain. Dan yang keempat adalah sebagai media pembelajaran jarak jauh dalam kondisi pandemi sekarang ini. Nah, berikutnya adalah hubungan apa saja yang terkandung dalam teknologi. Di sini yang saya ambil adalah hubungan dengan dunia pendidikan. Hubungan teknologi dengan dunia pendidikan di Indonesia, salah satu manfaat teknologi adalah sebagai media edukasi atau pembelajaran. Apa yang kita dapat dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas kemana saja dan kapan saja, dari kertas ke online atau saluran seperti Classroom dan Canvas. Yang keempat, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan. Yang kelima, dari waktu siklus ke waktu nyata. Yang berikutnya adalah hidup tanpa komputer. Sejak dari tahun 1990-an, komputer sudah menjadi alat membantu kita untuk kegiatan sehari-hari. Dengan bergabungnya komputer dan internet di masa ini telah menjadi tangga tinggi untuk perkembangan teknologi di tahun-tahun yang akan datang. Kombinasi dari dua benda ini dapat membuat tugas-tugas kita dengan cepat, efisien, dan efektif. Nah, adapun mesin proses informasi. Mesin informasi salah satunya adalah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator, cuma perbedaan antara CPU dan kalkulator di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesnya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Ada pula komponen CPU, yang pertama motherboard, yang kedua prosesor, yang ketiga RAM, yang keempat video VGA, yang kelima optical disk drive, yang keenam power supply, yang ketujuh casing. Nah, yang berikutnya adalah klasifikasi atau pengelompokan komputer. Yang pertama berdasarkan komputer berdasarkan data yang diolah, yaitu komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog, biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Yang kedua, komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang dikenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital, sedangkan fungsinya digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Yang ketiga, komputer hybrid. Komputer ini merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan perkataan lain, data kuantitatif yang diolah menghasilkan data kualitatifnya dan sebaliknya. Yang kedua, komputer berdasarkan penggunanya, seperti special purpose computer. Special purpose computer berarti komputer untuk keperluan khusus. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Perangkat yang ada pada komputer ini baiknya komponen input, output, pemroses serta softwarenya telah dirancang untuk keperluan tersebut.
Yang berikut adalah general purpose komputer. Hal ini merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Yang berikut adalah komputer berdasarkan skala kemampuannya. Berikut ini adalah kategori komputer yang dilihat berdasarkan kemampuannya untuk memproses, baik dalam melayani user, pemrosesan aplikasi, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam banyak hal sekaligus pada saat bersamaan. Yang berikutnya adalah small scale computer. Komputer skala kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termaksud ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh salah satu orang pada satu saat. Yang berikutnya adalah medium scale computer. Komputer untuk skala menengah atau komputer yang termaksud ke dalam komputer ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunanya pada dumb terminal. Berikut large scale computer. Komputer ini skala besar. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat software yang lengkap. Penggunanya pun adalah untuk pengelolaan perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh komputer medium dan small. Nah, berikutnya adalah komputer berdasarkan ukurannya. Yang pertama adalah tower atau menara, yang kedua desktop, yang ketiga portable, yang keempat sub notebook atau notebook, yang kelima notebook atau buku catatan. Komputer berdasarkan prosesor komputer. Yang pertama mainframe. Mainframe adalah komputer yang prosesornya mempunyai kemampuan besar karena ditunjukkan untuk banyak pemakai. Yang kedua, mini komputer. Mini komputer adalah komputer mini yang berasal dari mainframe. Kalau mainframe memiliki ribuan terminal komputer, komputer ini hanya terbatas sampai puluhan dan mungkin ratusan terminal. Yang berikutnya adalah personal komputer. Komputer yang ditujukan untuk satu pemakaian dengan satu pemakaian program aplikasi saat tertentu. Revolusi internet. Sudah hampir 15 tahun lamanya sejak internet pertama kali dilahirkan. Saat ini internet telah membawa dampak yang cukup fenomenal bagi kehidupan manusia, baik dampak buruk atau dampak yang baik. Dari mulai mencari informasi hingga bagaimana kita berkomunikasi dan bersosialisasi, semuanya kita lakukan melalui internet. Teknologi internet yang selama ini kita gunakan bukanlah suatu teknologi instan dan ajaib yang mendadak tercipta. Banyak proses unsur yang dimasukkan sehingga waktu yang sangat panjang diperlukan untuk menghasilkan sebuah media yang kita perlu, terkhususnya bagi para kaum muda dan untuk dapat dinikmati dari manfaat dan keuntungan